Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sebelumnya seperti biasa ikutan dulu. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami rizki pemahaman. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang Bayawi hormati para siswi kelas 8. Sebelumnya beliau absen dulu. Kelas 8 Putri. Kelas 8 Putri. Santai aja. Hajaina, Izin. izin kemana? Acara keluarga. Bilqis, Hadir. Chelsea, Hadir. Felicia. Izin keluarga. Oh, lagi dipanggil ini ya, Ya. Bu Ain, Ya. buat perlombaan Iya. Islamiyah. Hadir. Ispa, Hadir. Kaila, Hadir. Lakesa. Hadir. Hadir. Lintang, Hadir. Naila, Hadir. Rafael. Dispen. Mana? Ambil piala. Ngambil piala. Piala juara berapa? Dua. Apa? Lomba apa? KKN. FLS 3N. Kabupaten. Ya. Tania. Hadir. Leren. Hadir. Serafina Marintera Sulistianti. Hadir. Sarah. Hadir. Trisa. Hadir. Jafiras. Hadir. Jinan. Hadir. Oke. Jadi yang izin berapa orang? 2, 3, oh iya. Yang izin nggak masuk sekolah? Oh, 1, Oh. Yang izin dispen? 2. 2. Yang latihannya 1 ya? Iya. Oke, baik. Kita buka materi selanjutnya, bab 7, beriman kepada Nabi dan Rasul. Ada? Ada. Oke. Bab 7, beriman kepada Nabi dan Rasul.
Pada pegang buku paket semuanya? Iya. Coba tunjukin. Ini Pak ini. Semuanya. Salah satu syarat mencari ilmu kalau kita kali itu ada 6. Ya, yang biasa dipakai sama Pak Sofian kan di hari Kamis kemarin, salah satunya itu syarat mencari ilmu ada 6. Salah satunya bulgo. Apa bulgo? Bulgo. Apa bulgo? Nggak tahu. Bulgo itu modal. Belajar harus ada modalnya. Modal kalian apa? Buku. Pensil. Ya. Pulpen. Jadi belajar itu harus ada modalnya. Ya. Nggak gratis. Jadi apa? Kita harus berkorban. Jadi kalau pengen sesuatu yang kita inginkan, tapi harus ada informasi. Seperti kita bab ini bab 8, bab berapa tadi? 7. Bab 7 tentang Mengaku kepada Nabi dan Rasul. Sebelumnya udah pernah dipelajari ini? Sudah. Udah, waktu kelas berapa? 7 ya? Iya. Sama waktu di SD juga. Iya. Babnya 7. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Pak Jawawi mau ngasih tahu ya pembelajarannya tentang PAI, babnya bab 7. Materinya beriman kepada rukun ya, beriman kepada Nabi dan Rasul itu ada yang tahu beriman ke berapa? Beriman yang keempat. Berapa? Nabi dan Rasul. Coba sebutin. Satu orang dulu. Ispa. Beriman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Ya kan? Iya. Beriman kepada kitab-kitab. Iya. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada kiamat. Iya. Koda. Kalau yang kita baca ini beriman ke berapa? 4. Bunyinya apa? Iman Iman kepada itu sangat penting sekali. Ya. Sebelumnya saya pernah menyampaikan di hari Jumat dalam kajian tauhid. Ya. Nabi itu sebelum Rasul kita Nabi dulu. Nabi itu jumlahnya ada yang tahu? Ya, kita berapa? 124.000. Apa berapa? 124.000. 124.000. Ya. 124.000 nabi. Banyak nggak? Banyak. Apakah mungkin di Indonesia ada nabi? Nggak tahu. Satu, tidak ada nabi dari jenis perempuan. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Itu, paham? Walaupun umpamanya ada di sini di negara kita ada yang mengaku-ngaku nabi zaman sekarang, ya berarti itu nabi. Jangankan nabi, ada yang ngaku malaikat juga. Di Indonesia itu apa sih yang nggak laku? Nabi ada, malaikat ada, Tuhan juga ada. Ya, tapi semuanya sesat. Nabi sekarang yang kemarin tuh nabi di mana? Di apa di Jawa Tengah. Tukimin. Ih, serius ada di kantor polisi.
Guru olahraga, gue di guru sekolah loh. Guru olahraga ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, jadi intinya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Dan itu juga nabi kita. Paham? Lanjut. Ya. Nabi itu siapa sih nabi? Oke, kita ke sini. Ya. Sebelum mendefinisikan nabi, kita tujuan pembelajarannya dulu. Bisa dilihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, untuk apa? Memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan udah sebutin ya. Iman yang keempat. Yang kedua, Perilaku yang menunjukkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. berperilaku apa? Berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul. Dan kita agama Muslim. Islam. Kebetulan di kelas kita ada yang namanya Islamiyah. Nah, yang pertama tadi memahami makna iman kepada Rasul Allah, kita udah tadi kan sebutkan. Yang kedua, berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Intinya, Rasul itu diciptakan dan diutus kepada umat manusia untuk menyampaikan risalah Allah. Kepada siapa? Kepada umat manusia, supaya umat manusia ini benar, tidak ada yang membangkang. Begitu. Nah, di sini di poin kedua, berperilaku yang mencerminkan kesadaran, berarti kita harus mengikuti uswatun hasanahnya para Rasul. Rasul tidak ada yang berbuat salah. Setidaknya walaupun kita manusia banyak salahnya, setidaknya kita ada panutan. Siapa panutan kita? Siapa panutan kita? Santai aja kali. Siapa? Nabi Muhammad. Bukan Siwon, bukan Taehyung. Ya Allah, coba Pak Jawi yakin di sini nih HP-nya kebanyakan tuh wallpapernya hip-hop. Serius bener anak-anak SMP dan anak-anak SMA itu. Bahkan anak SD pun ada yang rela merogoh koceknya buat ngeprint foto hip-hop dipasang di tasnya. Jadi gantungan. Mendingan foto bapak kamu, foto ibu kamu dipasang itu di mana? Digantung. Tas. Terus di poin kedua, iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa mereka adalah orang yang diutus dan ditugaskan Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan. Tadi yang saya sampaikan ya, supaya apa? Supaya manusia ini semuanya berakhlak. Coba segini diutusnya Nabi. Ya, ngajar di sini kita diajarin sama Nabi, sama Rasul. Masih ada yang nggak benar, ya kan? Apalagi nggak diajarin. Begitu. Nah, Pak Jo tanya sekarang. Sembuh nggak? Sembuh nggak? Jarang. Siapa yang halangin? Belajarnya sampai aja. Sholat. 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 Jangan
disolatin. Ya, ada datang ke masjid disolatin. Ya, kenapa kalau perempuan sholatnya di mana sih yang paling baik? Kalau laki Di masjid. Oke, jadi iman kepada Rasul, Rasul itu diutus, ya, diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umat sebagai pedoman dalam kehidupan. Pak, ada Nabi, ada Rasul, ya nggak? Tadi saya nyebutin apa? Yang 124.000 Nabi, Rasul itu semuanya ada 315. Itu include hitungannya ke 124.000. Jadi 124.000 itu termasuk di situ ada Rasul. Paham? Terus yang wajib diketahui ada berapa? 20? Cakep. Siapa sih gurunya? Nah, di sini kita lihat perbedaan Rasul dan Nabi. Padahal saya belum lihat, tapi udah ada. Kan? Coba satu orang baca. Satu orang. Japir, yang dekat. Rasul adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu untuk diamalkan sendiri dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia mulia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya, tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Oke, jadi perbedaannya menyampaikan ke umatnya dan tidak menyampaikan ke umatnya. Kalau Rasul itu dalam bahasa Arab ya, dan apa? Man uhiya ilaihi wa yumaru bitablighihi. Apa? Insyaallah enggak. Man yu'maru apa? Di awamiri. Salah lagi. Aduh lupa. Kalau Rasul itu seorang laki-laki yang ditugaskan ya oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya bukan saja untuk dirinya tetapi untuk umatnya. Namanya Rasul. Gitu. Salah satunya yang kalian ketahui siapa? Nama Rasul. Nabi? Kalau Nabi, seseorang yang diutus oleh Allah, ya, dan diberikan amanat hanya untuk dirinya, bukan untuk umatnya. Itu namanya Nabi. Paham? Nah, itu perbedaan Nabi sama Rasul. Coba Nabi yang kalian ketahui siapa? Nabi? Cakep. Nabi Sis. Ada yang tahu Nabi Sis itu siapa? Nabi Sis itu siapa? Ada yang tahu? Makanya dulu ada di Indonesia itu artis, pemain drum, pemain pop, namanya Sis. Sis itu nama bukan di Indonesia. Sis itu nama dari luar. Sis, SYIS, Sis itu namanya anak Nabi Adam. Anaknya Nabi Adam. Siapa namanya? Sis. Dan kebetulan Nabi Sis juga diberikan suhu berapa? 50. 50. Tepuk tangan. 50 suhu. Ya. Ada yang tahu lagi? Nabi tapi bukan Rasul. Selain Nabi Sis. Nabi Luqman. Ya betul. Memang ada sebagian berpendapat Luqman itu adalah Nabi.
Surat Luqman. Memang anaknya sombong lagi. Apa namanya itu? Quran itu namanya? Suka kalau itu slogannya. Generasi Quran. Siapa kita? Pinter ya, hafal nama slogan. Nggak tahu nama, iya nggak tahu apa namanya, hafal apa slogannya. Setidaknya ya. Lanjut. Selain Luqman ada lagi. Ya, mudah-mudahan kita apa namanya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Karena di sana banyak sekali nama-nama nabi. Ada yang namanya Nabi Daniel. Ada yang namanya Nabi Hizkil. Ada yang namanya Nabi Girjis. Ada yang namanya Nabi Hizkil. Girjis, Hizkil. Itu kalau punya anak namanya Hizkil boleh. Itu Nabi. Samson, kalian pernah dengar nama Samson? Ya, bukan The Simpson. Samson kan? Iya, tahu. Ya, tokoh yang sangat apa? Kuat. Ya. Itu sebenarnya bukan Samson namanya. Sampun. Ya, bahasa Arabnya Sampun. Beralih ke bahasa Latin menjadi Samson. Itu kan kalau dalam ceritanya tokoh yang kuat kan. Iya. Kalau pengen tahu Sampun itu, Nabi Sampun atau Samson itu wasilahnya adanya Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad. Jadi ceritanya ya pada Nabi. Ya, sedikit ceritanya begini. Ceritanya jangan. Jadi Nabi Sampun itu dari kalangan Bani Israil, ya, dia itu yang namanya Nabi udah pernah diberitahu. Kalau siang harinya dia suka apa namanya, membawa senjata pedang yang sangat besar, sesuai dengan tubuhnya yang besar. Terus ngapain kalau siang memerangi orang-orang yang bermaksud kepadanya. Malamnya ngapain? Beribadah kepada Allah, sholat malam, berzikir, bersolawat. Itu Nabi Sampun. Pahalanya itu seperti pahala Lailatul Qadar. Pahalanya 1000 bulan. Nah, untuk umat Nabi Muhammad kalau pengen pahala seperti itu, ya itu Nabi Sampun itu selama 80 tahun membawa pedang memerangi orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad pengen dapat pahalanya kayak Nabi Sampun, ya, udah harus membawa pedang. Bagaimana Pak? Cukup berbuat baik. Apalagi ketika di bulan Ramadan, nanti Allah kasih pahalanya seperti pahala Nabi Sampun selama 80 tahun, tidak cuma satu malamnya. Nabi Sampun supaya kan, tapi umat Nabi Muhammad cuma cukup satu malam apa namanya? Pahalanya itu sama seperti 83 tahun atau 1000 bulan. Hebat ya. Kalau kita jadi orang soleh yang mungkin mungkin dapat gitu kan. Ini hanya orang tertentu saja. Punya kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Oke, lanjut. Ya, perbedaan Rasul dan Nabi tadi ya.
Rasul itu dapat wahyu lalu disampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak disampaikan kepada umatnya, hanya untuk diri sendiri. Bagus. Oke, lanjut. Para Rasul mempunyai fungsi apa? Yang pertama, Membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya, menyuruh umat untuk menyembah hanya kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepadanya, menyeru pada umat untuk beriman kepada Allah tanpa pemputusan terhadap para rasul itu, mengajarkan seluruh umat agar senantiasa mempelajari kitab suci yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidupnya. cukup. Nah, yang poin yang pertama, lihat, membawa berita gembira atau peringatan kepada umatnya. Tahu deh? Ya, ada kalimat basyiron wa nadziron. Apa? Pernah dengar nggak? Nabi itu, Rasul itu, basyiron. Apa basyiron? Membawa kabar gembira kepada umatnya yang suka berbuat kebaikan. Dan sebaliknya, naziron, dan membawa kabar peringatan untuk siapa? Umatnya yang jadi ada kadang-kadang ya lah, kita pernah dengar barang siapa yang suka berbuat kebaikan, contohnya adalah berbakti kepada orang tuanya, namanya bahasa Arabnya birul apa? Birul walidain. Spesial pertama itu birul walidain artinya apa? Berbuat baik kepada orang tua. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua, itu pasti langsung dibalas oleh Allah. Bukan saja di akhirat, di dunia pun dibalas. Kalau kalian pengen kaya, berbakti kepada orang tua. Kalau kalian pengen mempunyai ilmu yang berkah, berbakti kepada orang tua. Kalau kalian pengen rumah tangga yang baik-baik saja, berbakti kepada suami. Oke, di sini dilihat buku ininya. Ada yang head nggak boleh ikut baca ya. Iya. Ya. Ini ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Artinya baca bareng-bareng, jangan tetap yang baca. Ini 1, 2, 3. Kami mengutus rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa
surat keempat ayat 165. Ya, Allah mengutus para rasul-rasul. Ya, sebelumnya kadang-kadang saya ini membayangkan, ya, jauh sebelum itu berabad-abad, puluhan abad yang lalu, ya, atau ratusan abad yang lalu, yaitu salah seorang rasul yang pertama. Siapa? Nabi Adam, bapak moyang bapaknya manusia. Bayangin kalau bumi waktu itu cuma ada diisi berapa orang? 2. Yang pertama? Nabi Adam. Yang kedua? Siti Hawa. Kalau kalian tenang, saya begini, saya itu penasaran, Pak Jawi itu penasaran sama cerita bagaimana awal datangnya Nabi Adam di bumi, ya. Di mana diturunkannya Nabi Adam, di mana diturunkannya diturunkannya istrinya siapa? Sehingga mereka ketemunya di mana? Ya. Coba kalian baca bukunya, ada. Kalau tidak salah, Nabi Adam itu diturunkan di daerah India, ya. Kalau Siti Hawa itu diturunkan di daerah Iran, sehingga bertemulah kedua-duanya itu di Saudi Arabia. Namanya, tempat ketemunya itu namanya Jeddah. Oh, Jeddah. Jeddah itu asal kata daripada jadatun, jadatun, kakek nenek kita dulu ketemu di sana. Maka nama tersebut diabadikan menjadi Jeddah. Artinya apa sih? Kakek moyang, nenek moyang. Kalau kalian pernah lihat di bola dunia, di peta ada yang namanya jembatan Sri Rama. Pernah dengar? Sri Rama. Itu bebatuan di bawah seperti jembatan, tapi di bawah laut. Konon itu dulu jembatannya Nabi Adam. Pokoknya dunia ini nggak seperti yang kalian lihat, nah. Saya tuh kalau kadang berpikir dulu 300 ini seperti apa sih? Oke. Jadi balik lagi, Rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Ya. Umpamanya kenapa kamu? Umpamanya nih, kenapa Rani yang nggak sholat? Gitu kan? Belum disuruh karena belum ada Tuhan, belum ada Rasul. Oh, nggak bisa. Sebelum Rania lahir udah ada Rasul. Siapa? Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Sebelumnya yang wajib diketahui Rasul ada berapa? 25. Ada yang hafal? Hafal? Coba kita salat bareng-bareng. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Belum selesai. Hafal. Ada yang nggak hafal di sini? Ada yang nggak hafal? Hafal semua ya? Kalau ada adik-adiknya yang belum hafal, ajarin. Walaupun saya punya anak kecil kan umurnya baru 1,5 tahun ya, alhamdulillah. Pak Jawi kalau maghrib itu Pak Jawi dudukin di depan Pak Jawi ngaji. Walaupun dia belum bisa,
paling malunya yang pernah melihat status saya Iya. kayak gitu. Memang harus seperti itu. Jadi saya melihat ini kita ajarkan agama, kita kenalkan agama supaya nanti sudah besar tidak asing lagi yang namanya agama. Ya. Yang kedua kan Nabi Idris, ya. Nabi Idris. Ini nabi yang pertama kali di dalam kitab Qatrul Wais disebutkan nabi yang menciptakan apa ini? Masih sekarangnya. Ya, kalau PNS itu kan dulu ya. Iya. Soal gitu ya. Yang mengenalkan huruf siapa? Nabi Idris. Itu Nabi Idris di mana caranya Pak? Di Mesir sana. Kalau orang Mesir kuno menyebut Nabi Idris itu bukan Idris, Haura Mazda. Haura Mazda yang diagungkan. Makanya ada lihat mobil namanya Mazda. Bilqis, di sini ada namanya Bilqis. Ya, itu mungkin orang tuanya beranggapan mudah-mudahan kelak sudah dewasa cantik kayak Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman. Ya, mudah-mudahan nanti dapat suaminya yang kaya kayak gitu. Udah kaya Nabi lagi. Apa sih yang semuanya yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman yang gak nurut? Semuanya nurut. Bahkan jin aja, jin iblis itu nurut sama Nabi Sulaiman. Rumah Nabi Sulaiman itu rumahnya istananya nggak ada tembok, nggak ada gerbangnya. Gerbangnya apa? Harimau. Soal macan. Siapa yang berani? Siapa yang berani Yuri? Ya, pokoknya alhamdulillah Pak Jawi, saya sendiri udah mengatakan cerita-cerita 25 nabi ini. Kalau kalian pengen cerita ataupun lihat iseng-iseng, silakan baca kisah Nabi dan Rasul. Itu yang paling sedih ada kisahnya Nabi Muhammad. Baca Pak Jawi ada bukunya ya, jilidnya tebal segini. Itu harganya kalau nggak salah 150.000. Belum dibaca oleh saya. Oke. Nih lanjut fungsi iman kepada Rasul. Fungsinya yang pertama apa? Untuk lebih mengenal dan mempercayai Allah Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk. Oke. Iya. Fungsi yang pertama ya Rasul itu apa sih? Untuk mengenalkan siapa Tuhan kita. Coba kalau nggak ada Rasul yang menyampaikan siapa Tuhan kita nggak tahu. Tuhan kita siapa? Allah. Oke. Dua, meyakini bahwa kita hanya patut menyembah kepadanya serta mempercayai kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Ya. Tidak boleh menyekutukan Allah. Ya apa? Kak, saya mau ambil sesuatu yang ketinggalan di kelas. Ya silakan. Ya Pak. Ya, kita nggak boleh nyekutuin Allah. Jadi dosa yang paling besar itu adalah apa? Dosa yang paling besar adalah Menyekutukan menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Itu dosa yang paling besar. Oke. Ya. Bisa
Excuse me, sir. Yes. My name is Tasha Putri from Mexico. Can I come in? Yes, kami. Thank you. Silakan duduk ya. Dan itu aja. Yang ketiga, mengikuti dan meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani perilaku Rasul. Ya, jadi yang diteladani oleh kita itu Nabi Muhammad, bukan artis Korea. Artis Korea ngomong-ngomongan, yang itu cuma di layar doang. Baiknya tapi Nabi Muhammad benar-benar mau dihina, tidak ada. Ini oleh kakek-kakek buta, kakek-kakek buta. Ini dan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Sampai kapan? Sampai wafatnya Nabi Muhammad. Dan itu dijanjikan oleh Sayyidina Abu. Pas ketika tidak ubahkan waktu untuk kakek-kakek, ternyata rasanya dia banyak kok ini beda sih tangannya. Ini siapa? Ini saya yang kemarin nyopin kami di situ. Dan itu juga dia mengucapkan kami. Jadi Nabi Muhammad memberitahu manusia atau mengajarkan supaya bukan begitu. Hai, ayo masuk Islam. Ini kan begitu. Pakai apa? Pakai contoh ini di rumah ini ngomong pada ibu aplikasikan sendiri. Sayang kepada anak kecil, hormat kepada yang lain. Aman gitu. Sayangi adik kalian, hormati orang tua. Jadi sama adiknya. Mas ini ada lagi sama adiknya ada lagi. Ada dulu sama orang tua. Nah, dia dikasih dulu. Itulah. Ya. Kalau Nabi Muhammad luar biasa kebaikannya. Sampai ada hadis kunci laula kayak Muhammad lama waktu apa. Kalaupun bukan engkau yang saya ciptakan oleh Nabi Muhammad, bukan karena engkau yang saya ciptakan, kata Allah, aku gak bakalan nyiptain dalam kehidupan ini. Jadi seperti ini hanya karena wasilnya siapa? Makanya Nabi Muhammad itu gelarnya apa? Nabi dulu. Apa Nabi dulu artinya? Kalau Nabi Isa gelarnya apa? Nih, aja ajarin gelar Nabi ya kalau Rasul. Kalau Nabi Muhammad gelarnya Nabi Ibn. Nabi Muhammad gelarnya Nabi Al tulis. Kalau Rasul kalau Nabi Isa gelarnya Ruhullah. Orang Kristiani ini Ruhul Kudus. Bukan yang hanya Rocky. Ya,
menyampaikan. Jadi kalau Nabi Muhammad contohnya dikasih wahyu oleh Allah itu wajib nyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Nggak boleh dikorupsi. Kalau umpamanya ada orang tua kita disuruh beli kecap, uangnya 100.000, kecapnya harganya berapa? 3.000. Kembaliannya bohong ini sering nggak kita lakuin? Sering? Sering banget ya. Jangan kan ngebohongin orang lain. Kadang-kadang sering juga ngebohongin diri sendiri. Ya. Sering. Coba contohnya ngebohongin diri sendiri itu apa? Ngebohongin diri sendiri contohnya apa? Ngebohongin diri sendiri satu. Apa sih salah satunya? Kagak ngaji, itu ngebohongin diri sendiri. Udah tahu kagak becus, nggak ngaji. Udah tahu manusia itu lemah, nantangin Allah. Udah tahu kita butuh orang tua, malah durhaka. Itu namanya ngebohongin diri sendiri. Manusia itu orang yang lemah, manusia itu makhluk yang butuh terhadap sesuatu. Itu gak semua. Lanjut. Yang kedua, khianat tadi ya. Bagian? Iya. Mengkhianati diri, jangan mengkhianati teman ya. Banyak mengkhianati teman kagak, tapi mengkhianati diri sendiri. Terus baladah bodoh, tahu bodoh? Apa yang orang bodoh? Kayak gimana contohnya? Udah tahu neraka itu panas, kagak sholat. Udah tahu neraka sama orang tua itu dosa, neraka. Udah tahu kita itu butuh terhadap teman sama manusia, malah menjahat. Kitman, apa artinya kitman? Menyembunyikan. Ya, salah satunya kita menyembunyikan. Kalau Rasul itu wajib menyampaikan, nggak boleh menyembunyikan wahyu. Kalau kita nggak boleh beli, nggak boleh. Ada harta lebih, kita punya makanan lebih. Kalau udah dimakan nih kita nih, ya enggak? Kasih orang. Kita punya uang lebih, ada teman yang nggak punya jajan. Paham?
bagian A dan B. Silakan A dan B. Ada? Ya, silakan kerjakan. Ya, bisa berkelompok. Oke, ini ada berapa orang? 16. Bikin 4 kelompok. Oke, jadi 4 orang ya. Ya, silakan kerjasama, rundingkan, ya. Nanti dilihat hasil belajarnya. Paham? Nanti. Baca aja. Sama aja. Coba sebentar. Oke. Kelompok 1 mana? Coba. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Aja mau tanya. Ya. Untuk bagian A, untuk kelompok 1. Coba kamu siapa? Rania baca. Ya. Tugas nomor 1. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Merupakan jawabannya A. Pengertian beriman kepada nabi dan rasul. Apa? Jawabannya A. Pengertian beriman kepada nabi. Oke, ya. Yang kelompok 2. Coba. Nomor 2. Ispa ya, silakan. Manusia pilihan Allah yang menerima wahyu dan kewajiban melaksanakan serta menyampaikan kepada umatnya disebut Rasul. Rasul. Ya. Jawabannya Rasul. Ya. Ya, betul. Ya. Kelompok 3. Nomor 3. Iya. Silakan, head enggak? Enggak. Ayo baca. Wa rasulullah mursalina ila mubasyirina wa mundzirin. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tugas nabi dan rasul Allah dalam menyampaikan wahyu adalah C. Memberi kabar gembira dan peringatan. C. Memberi kabar gembira dan Peringatan. Oke. Betul. Kelompok 4. Betul. Mana? Ya, silakan siapa yang baca? Zafiras. Iya, coba kita ulangi.
Nabi Ulul Azmi ada berapa semuanya? 5. Yang pertama? Ini baru 4 soal ya. Nanti kita Pak kasih tugas lagi di bagian B ya. Di bagian B. Jadi silakan tugas kelompok nanti kalian kerjakan. Ya. Bentar. Bagian B ada? Bagian B. Ini tadi ya. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan benar. Ya. Manusia pilihan Allah SWT yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri disebut Nabi. Tuh. Coba satu orang sebutin yang lainnya jawab.
Baik, mungkin yang B ini nanti untuk tugas di rumah aja, karena memang ada sebagian teman-teman kita yang belum selesai ya. Tapi semuanya yang materi Pak Jawa sampaikan tadi bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti taruh gini ya. Begitu gini. Aja jadi begini. Dan sebelum itu